Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan dua variabel dan lukisannya untuk matematika wajib SMA kelas 10. Pertidaksamaan linear dua variabel atau bisa disingkat PTLDV, bentuk umumnya bentuk pertidaksamaan ya. Karena masih linear maka tidak ada kuadratnya, AX plus BY kurang dari C atau AX plus BY lebih dari C. Bisa juga AX plus BY kurang dari atau sama dengan C, dan AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. Grafik penyelesaian dari persamaan linear dua variabel berupa arsiran yang dibatasi oleh garis pembatas AX plus BY sama dengan C yang berbentuk garis lurus. Lukisan daerah dari pertidaksamaan mengikuti aturan. Yang pertama, pertidaksamaan yang memuat lambang lebih dari atau kurang dari dibatasi garis putus-putus. Pertidaksamaan yang memuat lambang kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dibatasi garis penuh. Jadi bedanya kalau pakai sama dengan garisnya penuh, kalau nggak ada sama dengannya maka garisnya putus-putus. Langkah dalam melukis daerah hasil penyelesaian atau disingkat DHP. Pertidaksamaan dua variabel. Pertama, lihat koefisien Y dan PTLDV. Jika lebih dari 0 maka tandanya positif. Jika kurang dari 0 maka tandanya negatif dari koefisien Y tersebut. Lakukan perkalian tanda antar koefisien dan tanda ketidaksamaan. Jika plus kali plus jadi plus, atau positif kali positif sama dengan positif, diarsir di atas garis pembatas. Negatif kali negatif sama dengan positif, diarsir di atas garis pembatas. Positif kali negatif sama dengan negatif, diarsir di bawah garis pembatas. Ataupun negatif kali positif sama dengan negatif, diarsir di bawah garis pembatas. Jadi intinya kalau hasilnya positif itu diarsir di atas garis pembatas, kalau negatif di bawah garis pembatas. Contoh yang pertama, lukislah daerah penyelesaian PTLDV berikut. Linear ya, PTLDV berikut. Y kurang dari X plus 1. Tanda kurang dari X plus 1. Pertama, membuat tabel garis pembatas. Jika X-nya dipilih, X-nya bisa min 2 sampai 2, min 2, min 1, 0, 1, 2. Y-nya mengikuti dari Y sama dengan X plus 1. Kurang dari diganti sama dengan ya. X plus 1 jadinya min 2, X-nya min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Ini min 1 tambah 1 jadi 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Diganti X-nya dengan yang di sini. Ya kan, min 2 tambah 1 jadi min 1. Jadi titiknya min 2, min 1, min 1, 0, 0,1, 1,2, dan 2,3. Prosedur menulis HDHP-nya, koefisien Y dilihat ini positif, di sini Y-nya positif, tandanya kurang dari ya. Kurang dari maka jadi negatif. Maka positif kali negatif, hasilnya negatif, diarsir di bawah garis pembatasnya. Maka grafik dan DHP-nya, nah, bikin diagram kartesiusnya X sama Y, dipakai titik yang kita udah pakai, min 2, min 1, min 2, X-nya Y-nya min 1 di sini. Terus min 1,0 berarti X-nya min 1, Y-nya 0 di sini. Terus 0,1, X-nya 0, Y-nya 1 di sini. Kemudian 1,2, X-nya 1, Y-nya 2 di sini. Terus 2,3, X-nya di sini, X-nya 2, Y-nya 3. Kemudian dihubungkan garis-garis putus-putus. Karena ini kurang dari nggak pakai sama dengan. Dari buat garis putus-putus, kemudian baru diarsir. Karena ini negatif, positif kali negatif jadi negatif, diarsir di bawah garis pembatas. Maka DHP-nya ini yang berwarna biru. Contoh nomor 2, lukislah daerah penyelesaian PTLDV berikut. Y kurang dari sama dengan 2X min 3. Jawab yang pertama, bikin tabel garis pembatas. Dipilih seperti tadi nomor 1 ya, X-nya min 2 sampai 2. Boleh X-nya bebas dari min 10 sampai 10 juga boleh, tapi di sini minimal ada 5 titik untuk membuat garis pembatasnya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Untuk Y kurang dari sama dengan 2X min 3, kita tulis titiknya Y sama dengan 2X min 3. Dicari 2, X-nya diganti min 2 ya.
Jadi 2 kali min 2 jadi min 4, min 3, min 7. Terus kalau X-nya min 1 jadi 2 kali min 1 jadi min 2, min 3. Sama dengan min 5. Kalau X-nya 0, 2 kali 0, 0 min 3 jadi min 3. X-nya 1, 2 kali 1, 2 min 3 jadi min 1. Kalau X-nya 2, 2 kali 2, 4, 4 min 3 jadi 1. Titiknya min 2, min 7. Sini min 1, min 5, 0, min 3, 1, min 1. Yang terakhir 2,1. Setelah pada titik garis pembatasnya, prosedur menulis DHP dicek ya. Koefisien Y-nya sini positif, tandanya itu kurang dari sama dengan maka negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif, diarsir di bawah garis. Maka grafiknya dan DHP ya, DHP atau adalah hasil penyelesaiannya. Nah, dibuat kartesius, jangan lupa diberi sumbu X dan sumbu Y, titiknya 0,0 di tengah-tengah, kemudian titik yang kita pakai kan min 2, min 7 nih, X-nya min 2, Y-nya min 7 di bawah. Di sini titiknya. X-nya min 1, Y-nya min 5 di sini titiknya. X-nya 0, Y-nya min 3 di sini titiknya. Kemudian X-nya 1, Y-nya min 1 di sini titiknya. Kemudian X-nya 2, Y-nya 1 di sini titiknya. Kemudian digabungkan dengan garis yang penuh atau tidak putus-putus karena pakai kurang dari sama dengan. Garisnya garis penuh yang diarsir di bawah garis. Maka inilah daerah hasil penyelesaiannya atau DHP. Yang bagian bawah. Contoh berikutnya, tadi kurang dari, sekarang lebih dari. 2X plus Y lebih dari 1. Nah, jawab sebelum kita kerjakan, Y-nya dipindah sebelah luas kiri, yang lain Y sebelah kanan ya. Jadi 2X pindah ke kanan jadi min 2X plus 1. Y lebih dari min 2X plus 1. Membuat garis pembatasnya sama seperti tadi, pilih min 2 sampai 2 aja. 5 titik minimal digantikan ke Y-nya sama dengan min 2X plus 1. Kalau X-nya min 2, jadi hasilnya min 2 kali min 2 jadi 4 plus 1 jadi 5. Dan seterusnya, kalau 0 berarti min 2 kali 0, 0 tambah 1 jadi 1. Kalau misalnya X-nya 2, jadi min 2 kali 2 jadi min 4 tambah 1 jadi min 3. Titiknya min 2,5, min 1,3, 0,1, 1, min 1, dan 2, min 3. Minimal 5 titik ya untuk menggambar. Prosedur melukis DHP. Koefisien Y di sini positif, sebelah kirinya positif, tandanya lebih dari juga positif. Maka positif kali positif jadi positif, diarsir di atas garis pembatas. Grafik dan DHP-nya dibikin diagram kartesiusnya atau garis sumbu X dan sumbu Y-nya. X yang mendatar, Y-nya yang ini X-nya yang horizontal, Y-nya yang vertikal. Dimasukkan kalau X-nya min 2, Y-nya 5 di atas. Kalau X-nya min 1, Y-nya 3 di sini. Kalau X-nya 0, Y-nya 1 di sini. Kalau X-nya 1, Y-nya min 1 ya di sini, benar. Kalau X-nya 2, Y-nya min 3. Dihubungkan dengan garis putus-putus di sini karena kurang lebih dari ya, tidak pakai sama dengan, jadi garisnya putus-putus. Dan lebih dari, tadi positif-positif diarsir dari garis pembatas. Diarsir ke atas. Ya, inilah DHP-nya atau daerah hasil penyelesaiannya. Sekarang masuk ke pergerakan kuadrat dua variabel atau PTK-DV. Tadi kan PTL-DV yang linear, sekarang kuadrat ya. Bedanya yang kuadrat sama linear jelas. Ini ada bentuk kuadratnya, bisa dicek sendiri bentuk umumnya. Tapi kalau bentuk umum yang linear kan nggak pakai kuadrat, cuma AX plus B. Gitu ya, sama dengan C. Kalau ini AX plus BX plus C, ini kurang dari atau Y lebih dari atau Y lebih sama dengan atau Y lebih dari sama dengan, ada kuadratnya. Dengan A, B, dan C merupakan bilangan real. Prosedur untuk menentukan daerah hasil penyelesaian atau DHP PTK-DV, prosedurnya ada dua cara. Cara pertama, menentukan titik potong parabola terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Dicari, nanti difaktorkan biasanya.
Yang kedua, menentukan titik potong parabola terus sumbu Y, X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan titik puncak pada parabola XP tambah XP, YP atau X puncak, Y puncak sama dengan rumusnya min B per 2A, D per min 4A, di mana D itu diskriminan sama dengan rumusnya B kuadrat min 4AC. A, B, C-nya itu apa? Yaitu dari rumus ini. A itu koefisien dari X kuadratnya, B koefisien dari X-nya, C itu konstantanya. Ya, D itu rumusnya ini. Jadi cara pertama ada 3 tahap. Kalau cara kedua hanya 2 tahap. Yang pertama menentukan titik puncak parabola. Sama rumusnya dengan ini ya, titik puncak XP, YP. Yang kedua menentukan tabel titik bantu. Jadi milih 5 titik bantu yang kayak contoh 1, 2, 3 tadi sebelumnya. Oke. Sifat keterbukaan parabola, saya jelaskan sekalian. Ada parabola itu sebenarnya kayak kurva lengkung ya. Kalau grafik yang melengkung, itu kuadrat tuh bentuknya parabola melengkung seperti ini. Kalau tipikalnya bentuk kuadrat, bentuk parabola, ada yang lengkung ke atas, ada yang lengkung ke bawah. Atau terbuka ke atas sama terbuka ke bawah istilahnya. Terbuka ke atas jika A-nya atau koefisien X kuadrat lebih dari 0, itu terbuka ke atas gambarnya. Maaf. Kalau terbuka ke bawah, kayak gini bentuk kurvanya ke bawah, jika A kurang dari 0 atau koefisien X kuadratnya negatif. Contoh berikutnya, contoh nomor 4, lukislah daerah penyelesaian PTKDV berikut. Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 1. Silahkan dicermati, ini Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 1. Kalau AX kuadrat plus BX plus C, berarti A-nya ini 1, B-nya ini 0, nggak ada koefisien X-nya ya. C-nya itu 1. Jawab, saya pakai cara yang kedua, pakai tabel titik bantu. Berarti kalau X-nya itu min 2 sampai 2, Y sama dengan X kuadrat plus 1, digantikan X kuadratnya, berarti min 2 kuadrat jadi 4 plus 1 jadi 5. Dan seterusnya sampai yang 1 kuadrat tambah 1 jadi 2. Terus 2 berarti 2 kuadrat plus 1 jadi 5. Titiknya berarti X, Y, min 2,5, min 1,2, 0,1, 1,2, 2,5. Titik bantu. Setelah itu, cari titik puncak. Menentukan titik puncak. Titik puncak XP, YP. Rumusnya ini tadi ya. Min B per 2A, D per min 4A. Ingat, rumusnya kan Y sama dengan bentuk umumnya ini ya, dan rumus D-nya ini. Berarti XP, YP, X puncaknya ya, berarti min B per 2A, B-nya karena ini nggak ada, berarti 0, B-nya kan dari koefisien X-nya, yang koefisien X-nya nggak ada, berarti 0, berarti min 0 per 2 kali A, A-nya 1, di sini koefisien X kuadrat 1, koma, D itu kan B kuadrat min 4AC, berarti B kuadratnya, B-nya 0 tadi, min 4, A-nya ini koefisien X kuadrat 1, C-nya konstantanya 1. Per min 4A ya. Min 4 kali 1. Koefisien X kuadrat 1. Kemudian berarti min 0 per 2 berarti 0, 0 min 4. 4 ke 1 min 4 ya. Min 4 dibagi min 4 hasilnya 1. Titik puncaknya berarti 0,1. Terus koefisien Y-nya kan positif. Untuk konten arsirannya ya. Tandanya lebih dari sama dengan itu positif, maka positif kali positif jadi positif. Positif, maka diarsir di atas garis atau di atas parabolanya. Nah, parabolanya seperti ini. Sumbu X, sumbu Y, nah titik bantunya kan min 2,5 nih. Min 2,5, X-nya min 2, Y-nya min 5. X-nya min 1, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 5. Kemudian kenapa melengkung? Karena ini kurva untuk persamaan yang kuadrat. Ya, jadi ada lengkungnya. Lengkungnya ke atas karena AX plus B plus C-nya hanya ini positif ya, 1. X kuadratnya ini nilainya positif, maka lengkungnya ke atas. Titik puncaknya sesuai ya, 0,1. Titik puncak itu titik ketika dia mencapai
puncak atau titik balik maksimum maupun minimum, bisa disebut seperti itu titik puncaknya. Ini karena ini ke bawah berarti titik balik minimum ya, dari atas ke bawah balik lagi ke atas, berarti titik balik atau titik puncak di sini 0,1. Di arsirnya jangan lupa ke atas garis karena x y-nya positif lebih dari, maka arsirnya yang ke atas. Ini jawaban nomor 4. Contoh nomor 5. Lukislah daerah penyelesaian PTKDV berikut. Y kurang dari min x kuadrat plus 2x plus 1. Ya, tandanya kurang dari, ini min x kuadrat, kuad x-nya tandanya negatif ya, bisa kita bayangkan nanti pasti kurvanya akan melengkung ke bawah atau terbuka ke bawah. Saya pakai titik bantu sama seperti tadi, pilih min 2 sampai 2, masukkan ke persamaannya aja. Jadi kalau x-nya min 2 ya, saya contohkan min 2 aja. Berarti min 2 kuadrat jadi 4 plus 2 kali min 2 jadi min 4 tambah 1. Min 4 plus 1 jadi min 7. Titiknya min 2, min 7 dan seterusnya. Min 2, min 7, min 1, min 2, 0,1, 1,2, 2,1. Dia menghitungan menggantikan x-nya ke persamaan y sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 1. Menentukan di puncak, nah ingat ya, y sama dengan x kuadrat plus bx plus c, berarti a-nya di sini min 1 ya, sama ini y sama dengan x kuadrat, berarti a-nya min 1, b-nya berarti sini 2, c-nya berarti 1. XP dulu. XP di bawah sini jadi nggak kelihatan XP, berarti rumusnya min B per 2A ya rumusnya. Sama dengan min B, berarti B-nya tadi ini 2, berarti min 2 per 2 kali A-nya min 1. Nah, di sini min 1. Min 2 bagi min 2 hasilnya 1. YP-nya sama dengan D per min 4A. Rumusnya itu sama dengan D-nya ini B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 2 kali 2 kuadrat berarti 4. Min 4 A-nya min 1, C-nya 1. Per min 4 kali A-nya min 1. Berarti 4. Min 4 kali min 1 kali 1 jadi plus 4 per 4. 8 per 4 hasilnya 2. Maka titik puncaknya XP, YP-nya 1,2. Nah, setelah itu tinggal koefisien Y-nya karena ini positif, tandanya kurang dari negatif, maka positif kali negatif itu negatif. Diarsir di bawah garis parabola tersebut. Nah, gambarnya seperti ini. Sumbu X, sumbu Y, titik bantunya ya, kita lihat ya. Min 2,7, X-nya min 2, Y-nya min 7 di bawah. Min 1, min 2, X-nya min 1, Y-nya min 2 di sini. Oke, kalau X-nya 0, Y-nya 1 di atas. X-nya 1, Y-nya 2 di atas. X-nya 2, Y-nya 1 di atasnya lagi. Titik puncaknya benar nggak 1,2? 1,2 dibuat titik puncaknya di sini. Atau titik balik maksimumnya. Titik balik ketika dia naik, kemudian turun. Nah, pas baliknya itu di sini titik balik atau titik puncak. Bisa disebut sebagai titik puncak. Dan jangan lupa karena tandanya kurang dari ya, garisnya putus nggak pakai sama dengan soalnya. Nah, arsirannya ke bawah karena negatif diarsir di bawah ke garisnya putus-putus dan diarsir ke bawah. Ini contoh nomor 5 untuk PTKDV-nya. Lanjut nomor 6. Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Ini saya akan gunakan cara pertama yang pakai titik potong sumbu Y, sumbu X, dan titik puncak. Ya, saya tunjukkan caranya. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Artinya kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Selalu kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, berarti kan 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Atau saya tulis seperti ini, X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Setelah itu, kuadrat pasti difaktorkan kalau sama dengan 0. X sama dengan min 1 dikali X plus 3 sama dengan 0. Faktornya ini ya.
berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan min 3. Maka titiknya, Y-nya kan 0, X-nya 1, berarti 1,0, dan X sama dengan min 3,0. Titik potongnya ada 2 ya. Titik potong yang pertama sama titik potong yang kedua. Menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Jadi kebalikannya ya, kalau titik potong sama sumbu X ini sama dengan 0. Kalau titik potong sama terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Y sama dengan, soalnya kan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Kalau X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 tambah 0 min 3. Y sama dengan min 3 ya. Maka titiknya X-nya 0, Y-nya min 3. 0, min 3. Saya itu menentukan titik puncak. XP sama YP. XP rumusnya min B per 2A. Berarti min B. B-nya ini 2 ya. Tidak usah saya ingatkan lagi. Berarti min B. Min 2 per 2 kali A-nya 1. Min 1. Kemudian YP-nya D per min 4A. D-nya B kuadrat min 4AC. Berarti 2 kuadrat 4 min 4. A-nya 1. C-nya min 3. Per min 4A. Ya, jadi 4 plus 12 min 4 kalikan min 3 kan min plus 12 per min 4. Hasilnya 4 tambah 12, 16 per min 4 hasilnya min 4. Titik puncaknya XPYP min 1, min 4. Koefisien Y-nya di sini positif. Tandanya lebih dari maka positif. Positif kali positif, positif. Diarsir di atas garis. Nah, ini kurvanya. Ada sumbu X, sumbu Y, tandanya lebih dari, sama dengan ya, garisnya garis penuh, titiknya memotong di 1,0 dan min 3,0. Berarti min 3,0 di sini, perhatikan kursornya, 1,0 di sini, bikin titik dulu sini sama sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, 0,3, X-nya 0, Y-nya min 3 di sini. Ya, buat titik di sini, kemudian titik puncaknya min 1, min 4 di sini. Min 1, X min 1, Y min 4 di sini. Jadi 4 titik potong. Titik 1, 2, 3, 4. Kemudian digambar kurvanya. Seperti itu melengkung ke atas ya. X kuadratnya positif jadi melengkungnya ke atas, terbuka ke atas. Dan diarsirnya di atas garis karena Y-nya positif dan tandanya lebih dari diarsirnya yang atas. Begitu untuk contoh nomor 6. Contoh terakhir, contoh nomor 7. Lukislah biaya penyelesaian PTKDF berikut. Ini bentuk khusus ya, X-nya kuadrat dan Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari sama dengan 9. Kalau ada X kuadrat dan Y kuadratnya, bentuknya kemungkinan berbentuknya lingkaran ataupun elips. Karena ini koefisien X sama Y-nya sama-sama 1 sama 1. X kuadrat sama Y kuadrat nggak ada koefisien lainnya. Dan koefisiennya sama, maka ini adalah lingkaran. Nanti materi lingkaran akan kalian perdalam di kelas 11. Ada 11 peminatan, tepatnya ada materi lingkaran khusus yang IPA. Ya. Saya kenalkan saja bentuk umum persamaan lingkaran itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau jari-jari. Jadi, dengan pusat 0,0, pusat lingkaran punya pusat ya. Titik pusat dan jari-jarinya itu R. Jadi kalau soalnya itu X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari sama dengan 9, maka X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari sama dengan 9 kan 3 kuadrat tuh. Berarti lingkaran dengan pusatnya 0,0. Kalau X kuadrat plus Y kuadrat pusatnya 0,0 pasti jari-jarinya berarti 3. Nah, prosedur melukis di HP-nya, koefisien Y di sini positif, tandanya lebih dari sama dengan maka positif. Positif kali positif diarsir di luar garis. Kalau positif harusnya di atas garis ya, tapi karena lingkaran jadi di luar. Kalau negatif berarti di dalam. Khusus untuk lingkaran ataupun elips. Nah, bentuknya seperti ini lingkarannya. Sumbu X, sumbu Y, gambarnya
Karena pusatnya 0,0 di sini, 0,0, jari-jarinya 3, berarti ke kanan 3, ke bawah 3, ke kiri 3, ke atas 3. Kemudian dibuat lingkaran penuh ya, ternyata lebih dari sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus, garisnya garis penuh, lebih dari sama dengan ambil yang di luar garis lingkaran. Itu DHP-nya berarti di luar. Ya, sampai terbatas di luar lingkarannya. Ya, demikian ada materi dan contoh yang saya berikan. Silahkan diselesaikan tugasnya. Kemudian jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya melalui Jabri via WA maupun Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.